Kalau kita melihara kambing, teman-teman juga semuanya pernah kalau kita mendem. Contohnya mendem daun singkong, singkong racun itu pernah. Tapi solusinya juga mudah, kita pakai tradisional. Cara tradisional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, semoga sehat dan sukses selalu. Berjumpa kembali di channel Wayah Angon, teman-teman. Kali ini saya sedang berada di peternakan milik Mas Eko di desa Sadar Sriwijaya, kecamatannya Bandar Sibawono, Lampung Timur. Ikutin video teman-teman, karena ini bisa dibilang peternak yang sangat brilian, cerdas. Walaupun caranya ini tradisional, kandangnya sudah terlihat seperti itu tradisional, tapi nanti akan ada hal-hal yang bisa menginspirasi buat kalian yang mau memulai atau pemula dalam peternakan kambing. Dan buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya channel ini bisa berkembang lebih baik lagi. Halo Mas Eko. Halo. Selamat siang. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ini saya mau izin tanya-tanya seputar peternakan Mas Eko. Mas Eko aja manggilnya ini, soalnya masih muda dan gagah. Ini badannya seterek. Pak Eko. Pak Eko, ini kambing-kambing sampean ini yang di sini ini jenis apa saja ini Pak Eko? Ini jenisnya apa ini? Jawa Randu apa Rambunan? Randu campuran juga. Oh, Jawa Randu dan campuran, guys. Kenapa Pak Eko ini memilih beternak kambing jenis Jawa Randu? Kalau beternak Jawa Randu itu enak, cepat hamil dan menguntungkan. Masanya kalau dikawinkan itu cepat jadi. Cepat jadi. Nah, beda kalau sama kambing PX yang gede itu beda. Kalau kambing Jawa Randu ini, kalau menurut Mas Eko ini pemasaran gimana penjualannya? Kalau masalah pemasaran paling enak, paling mudah dijual, dibawa di pasar, kita telepon kayak pelantik-pelantik itu cepet laku kalau terjangkau lah. Oh, harganya kalau terjangkau, ekonomis guys, maksudnya gitu. Kalau buat akikah, buat kurban itu terjangkau. Jadi jenis Jawa Randu ini yang paling sering orang cari ketika mau akikah atau kurban ya. Ini total di kandang Pak Eko ini ada berapa ekor ini? Ini total ada sekitar 16-an. 16 ekor. Jadi kalau dihitung kepala semua? Sekitar sama anaknya juga. Hitung kepala. 18 guys, 18. Mula-mula dari berapa ekor ini? Dulu awal mula itu cuma 3 ekor. 3 ekor? Jantan betina? Betina semua, jantannya pinjem punya tetangga. Oh, jadi waktu pertama kali memasukkan kambing ke kandang, Pak Eko ini hanya 3 ekor betina semua ya? Betina semua, sementara paceknya pinjam dulu. Ya, jadi ini sekarang udah punya pajak. Oh, sekarang udah punya pajak sendiri. Itu dari peranakan sendiri? Peranakan sendiri. Luar biasa. Contohnya yang seperti ini. Ini pajaknya ini? Udah bisa buat pajak yang ini. Keren ini guys, tinggi ini, tinggi sekitar di 80-an guys. Kambing Jawa Randu. Pajaknya satu ini aja? Sama ini nanti calonnya juga bisa buat pajak yang ini. Ini juga jantan ini. Ini yang ini umur berapa tahun? Ini paling 8-9 bulanan. 8-9 bulan, masih jemoko ya? Jemoko. Dan ini semua hasil peranakan sendiri? Hasil peranakan sendiri nih. Ini breeding guys, sistemnya Pak Eko ini. Dan dilihat dari kandangnya ini guys, Pak Eko ini terbilang maksimal juga. Ini rapi, ini bersih. Tuh. Pak Eko kalau di kandang sampean ini sistem ngasih makan itu dalam sehari berapa kali? Itu kalau sistem ngasih pakan itu nggak tentu. Masalahnya gini, kalau kita ada pakan, siang pun dikasih pakan, sore juga dikasih pakan. Malam, kalau kita masih bangun itu juga dikasih pakan. Jadi 3 kali? 3 kalian. Waktunya teratur apa enggak? Teratur kalau saya itu.
Kalau masih ada pakan itu nggak teratur kalau kasih makan. Oh, Kayak gini, contohnya kayak gini. Pakan masih ada, kita kasih pakan. Tapi kalau pakannya udah habis, nanti siangan lah, nanti siangan baru kita kasih makan. Berarti ini di tempat makanannya kambing ini selalu ada pakannya nih? Selalu ada pakan. Oh gitu guys, jadi memang cara orang itu beda-beda guys. Ada yang sistem satu hari itu 3 kali, pagi, siang, malam ada. Dan itu teratur masalah waktunya, jamnya semua di-set sedemikian rupa. Tapi berbeda dengan Mas Eko ini yang istilahnya tiap hari di tempat makanan harus ada. Soalnya kalau telat kasihan ya Mas ya, lapar. Kalau kambing jenis Jawa Randu ini jika dibandingkan dengan kambing-kambing jenis lainnya yang sekarang lagi booming ini Pak Eko, kan itu harganya mahal-mahal. Itu kira-kira prospeknya kalau untuk breeding itu bagus mana kalau menurut Mas Eko ini? Kalau menurut saya itu kalau PX, kambing PX jenis yang mahal-mahal itu biasanya kan sebagai indukan itu kalau dikawinkan itu kan susah mau jadi. Jadi kelamaan memang harganya memang boleh tahan juga bisa mencapai puluhan juta juga bisa kalau laki kan itu. Tapi kalau orang petani itu cari buat akikah, buat korban itu nggak mampu. Oh karena mahal. Mahal. Oh jadi karena pertimbangan itu makanya Mas Eko ini memilih yang jenis Jawa Randu. Nah, yang milih yang Jawa Randu kayak gini. Oke. Kalau untuk pakan Mas ini pakan ini kan sampai ini hijau-hijauan ini. Ini jenis apa, rumput apa ini Mas? Ini banyaknya bayeman. Bayeman ini didapat di mana ini, di ladang apa di kebun-kebun sini ini juga ada? Di kebun samping rumah itu banyak kalau kayak gini, di belakang-belakang rumah, di bawah pohon coklat itu banyak. Kalau pakan seperti bayeman itu. Kalau kiat-kiat supaya bisa breeding ini dengan hasil maksimal tuh gimana Mas? Kalau sistem jenengan Mas? Kalau menurut saya itu kalau kita usaha, kita harus fokus. Kalau kambing lapar kita kasih makan. Kalau sore kita kasih minum. Itu kadang kan ada yang nggak dikasih minum. Kasihan kayak kambingnya itu. Walaupun dikasih minum itu nggak mau minum, akhirnya tiap hari itu dikasih minum. Nah, kadang cuaca panas nggak dikasih minum kan kasihan kambingnya. Kalau dikasih minum kadang 2 ini udah habis. Nah pakai apa itu? Timba 1 timba, 2 timba itu bisa habis nih, 2 timba. 1 ekor kambing? 3 ekor 2 timba bisa habis. Oh 3 ekor 2 timba bisa habis. Kalau nggak dikasih minum kan kasih ya. Iya. Kalau selama sampean beternak ini sudah berapa tahun sampai sekarang ini Mas? Kurang lebih 3 tahun saya beternak kambing. 3 tahun? 3 tahun berawal dari 3 ekor? 3 ekor. Sekarang udah menjadi, ini kepala berapa tadi? Kepala 18. 18 guys, 3 tahun dari 3 ekor. Pajaknya boleh minjam, tadinya sekarang sudah ada 18 kepala kambing di sini dan ada pajak sendiri 1 sama jemokonya 1. Ini sampan pernah nggak ngalamin kendala kambing masuk angin atau apa, keracunan gitu? Pernah. Kalau kita melihara kambing, teman-teman juga semuanya pernah kalau kita mendem. Mendem daun singkong, singkong racun itu. Tapi solusinya juga mudah, kita pakai tradisional. Cara tradisional yang sampean terapkan apa nih? Di warung itu kita beli susu sasetan itu cukup 2.000 apa berapa itu cukup. Kita kasih air hangat, terus kita minumin. Kalau kambing itu mendem, itu kan udah nggak bisa apa-apa, udah tepar kayak gitu. Kita kalau udah tepar kayak gitu, kita pakai suntikan, pakai ini, pakai apa itu? Alat-alat pembantu ya. Alat pembantunya kayak. Oh, karena kalau udah masuk angin kelas parah itu mulutnya mengatup. Ngatup nggak bisa. Ini kita pakai ini, kita sedot terus kita masukin, kasih dalam mulut ini. Tadi setengahnya dipaksa juga ya biar supaya masuk. Tapi kan masuknya nggak tumpah kalau pakai kayak gini. Kalau kita minumin pakai gelas, otomatis tumpah, nggak bisa nelan. Kalau pakai ini bisa. Terus takarannya nih, itu tadi susu itu penuh segitu apa tambah lagi kalau mau ngasih waktu? Ditambah lagi. Oh, berapa? Kalau pakai ini mungkin sekitar 3 sampai 4 lah. 4 sekali minum. Sekali minum. 1 saset itu bisa jadi 4 itu tempat itu. Enggak, yang 1 saset itu
jadiin satu, terus kita habisin lah. Oh, habis Setengah jadi gelas lah, setengah gelas habis satu saset. Dibikin setengah gelas. Terus kalau belum ini pakai minyak makan. Minyak makan, oh minyak makan, minyak goreng lah ya. Minyak goreng ini. Ini pakai minyak goreng. Juga sama pakai ini, pakai sedotan ini. Kita tarik, terus kita masukin dalam mulutnya. Itu cukup lah kalau minyak goreng. Minyak gorengnya, tapi itu ngasih minumnya setelah dikasih air susu tadi. Setelah dikasih susu. Susu airnya hangat ya? Airnya hangat. Airnya hangat. Itu biasanya kalau mengalami masuk angin seperti itu, terus dikasih obat dengan cara tradisional yaitu susu dengan minyak makan. Kalau orang sini bilangnya minyak goreng ya, Mas ya. Ini biasanya berapa lama untuk sembuh? Kurang lebih sekitar 2 jaman udah mau berdiri, terus udah kencing. Udah kencing? Kalau udah kencing itu biasanya kambing kalau mendem itu kalau udah kencing biasanya udah total sehat. Kalau udah kencing mungkin kayak angin apa toksiknya itu kan udah keluar dari anusnya itu. Pernah nggak ini punya kambing yang masuk angin terus lewat itu pernah? Alhamdulillah selama ini belum. Oh berarti karena sampean lebih fokus meluangkan waktu, jadi selalu memperhatikan kambing-kambing tadi itu Mas ya? Yeah, jadi ketika ada sesuatu yang ganjil sampean cepat mengambil tindakan. Iya ya, jadi ini untuk khusus yang mendem guys. Mendem itu sama masuk angin itu beda. Beda, kalau masuk angin itu biasanya kalau pas musim penghujan, rumput basah itu biasanya bisa masuk angin selain cuaca yang begitu dingin gitu Mas ya. Kalau masuk angin itu kan kita pakai tolak angin juga bisa. Tolak angin saja? Tolak angin pakai air hangat juga bisa. Oh, jadi kalau Mas Eko ini kalau masuk angin cukup tolak angin sama air hangat. Kalau wedus kambing itu pilek, batuk, itu kita pakai obat-obat toko kayak prokol, kayak apa itu juga. Oh, jadi obat-obatannya ya tersedia di warung dengan harga murah meriah ya Mas? Murah meriah. Nah, dan itu bisa dikonsumsi manusia juga ya? Iya bisa. Ini contohnya itu kita sudah siap. Kayak kalau kambing itu cacingan kita juga pakai yang warung ini. Obat cacing itu harga berapa itu? Ini cuma 500 per 500 rupiah bisa kalau menyelamatkan kambing yang cacingan. Yang cempe ini 1 cukup, kalau yang dewasa 2 lah. Kalau kambing cacingan itu biasanya ciri-ciri spesifiknya apa Mas kalau menurut sampean? Biasanya kalau kambing itu cacingan biasanya bulunya itu keriting. Oh, dilihat dari bulu. Makanya suka tapi nggak gemuk-gemuk. Oh gitu. Jadi tetap walaupun dia makan lahap kurus, seperti nggak ada pertumbuhan. Ya, terus bulunya itu keriting. Oh iya. Nggak bisa klemis lah orang. Jadi kalau ini Mas, sampean di kandang sampean ini apa selalu mengandalkan hijau-hijauan rumput bayeman ini, apa ada yang lain ini kasih makannya nih? Ini masalahnya kita peternak tradisional. Nggak ada fermentasi, yang beli nggak ada, pakan itu yang beli nggak ada. Pokoknya yang gratis, pakan gratis. Gratis semua. Kita juga nanam kalau di ladang itu kita nanam singkong. Mulanya itu singkong itu kan cuma dibuang. Pohonnya itu kan yang banyak itu kan selalu kita wiwil terus kita buang, kan sayang. Terubusannya kalau orang Jawa ya. Terubusannya kalau orang Jawa itu terubusannya kan dibuang, kan sayang. Terus kita manfaatin bukan buat makan ini, ternak ini. Buat pakan ternak. Tapi apa nggak bahaya kalau yang masih terlalu muda Mas? Enggak ada banyak. Kalau kita takut, istilahnya kita takut mau ngasih makan yang masih baru itu, kita fermentasi, kita taruh kayak gini. Ini fermentasi nih. Ini fermentasi. Daun singkong. Daun singkong. Oh iya. Enggak ada campurannya. Ini meskipun daun singkong yang masih muda bisa juga dibuat fermentasi. Nah, jadinya kayak gini. Ini udah lama ini. Ini udah berapa hari nih? 8 bulan? Bukan hari ini, bulan. Bulan. Wih. Tapi Ini kok baunya juga masih ini tanpa pakai mesin penggiling, nggak dicacah sama sekali Mas? Nggak pakai. Kita ambil daunnya itu. Jadi manual ini cuma diambil daunnya seperti ini, terus disimpan. Disimpan lama ini. Lama. Campurannya apa? Enggak dikasih campuran ini. Jadi murni. Daun singkong. Murni. Oke, kalau ditaruh di tempat ini sampean bilang bisa bertahan hingga 8 bulan ya. 8 bulan. Ini kiat-kiat untuk membuat si pakan ini tetap bagus selama 8 bulannya. Apa nih resepnya nih? Kita harus pakai blong kayak gini, belum bocor. Kalau bocor
nanti dalamnya busuk ada setnya. Heeh. Tapi kalau masih utuh, masih rapet, walaupun disimpan 1 tahun ini bisa. Kalau pakai blong, kalau pakai plastik nggak bisa. Oh, kalau pakai plastik ketahanannya beda. Nggak bisa lama, nggak tahan lama. Masalahnya pinggirnya itu masih ada bocoran kayak terlalu tipis, terus hitam Oh, itu. Warna. walaupun bocor halus, istilahnya kalau angin masuk nanti bisa busuk. Busuk, hitam jadinya. Kalau sudah busuk seperti itu gimana? Kambingnya juga kurang suka, nggak suka. Oh, berarti alternatifnya dibuang. Nah, dibuang yang busuk itu dibuang, terus kita kita ambil yang kan sayang. Kan sayang. Kalau kayak gini, tapi belinya agak mahal dikit. Blongnya ini. Ya, jadi modal lebih mahal dari plastik tapi tahan lama karena tidak khawatir jadi busuk karena bolong. Yang penting syaratnya ini nguncinya ini rapat ya, Mas ya. Enggak boleh ada angin sedikit pun yang masuk. Ya. Biasanya kalau yang pakan ini, sistem ini, fermentasi ini sampai ngasih makannya untuk kambing-kambing yang punya sampai ini pas momen-momen seperti apa? Kalau hari-hari hujan, kalau kita mau ke rumah saudara, apa ada hajatan, kita nggak bisa pulang, kita nggak bisa ngarit, baru dikasih makan ini. Kalau masih bisa ngarit, ini disimpan. Oh, jadi ini istilahnya buat stok ketika keadaan darurat lah istilahnya ya. Nah, ada acara keluarga atau memang bepergian kemana, ada kesibukan lain sehingga nggak ada waktu untuk ngarit. Baru ini karena kalau musim hujan kan kadang 1 hari hujan nggak bisa ngarit ya, Pak Eko ya. Iya. Jadi ini pakan ini istilahnya buat ini guys, buat stok atau pas musim penghujan itu kan kadang nggak sempat ngarit karena hujan terus harus ke ladang kan ya susah. Soalnya kalau rumput dalam keadaan basah itu biasanya dikasih makan ke kambing bisa mengakibatkan masuk angin. Jadi buat kalian semua yang mau beternak kambing khususnya yang baru memulai sebaiknya pikirkan untuk punya tempat penyimpanan yang keren seperti ini, seperti Mas Eko. Saran-sarannya Mas Eko karena sampai ini kan sudah lama beternak kambing dan kambingnya ini luar biasa halus-halus ini terawat, jelas-jelas terawat karena hasilnya kelihatan dari kambing-kambingnya seperti ini. Nah, sarannya seperti apa untuk orang-orang di luar sana atau penonton yang ingin memulai untuk beternak kambing? Kalau saran saya itu buat pemula yang belum pernah melihara kambing, kita itu harus fokus sama peliharaan. Maksudnya fokus sama peliharaan, kalau lapar ya kita kasih makan, tiap hari kita kasih minum, kandangnya juga dijaga, kebersihannya dijaga. Nanti insya Allah hasilnya itu sesuai dengan yang kita inginkan. Saya kayak gitu. Jadi kebersihan juga harus dipertimbangkan ya Mas. Masalahnya kalau kurang bersih kan kambing bisa gatal-gatal terus gudikan. Oh, jadi kalau gatal-gatal gudikan itu awalnya dari kandang yang tidak terawat, kurang bersih itu ya? Biasanya kayak gitu. Iya, teman-teman. Jadi kalau mau memulai peternakan kambing ini segala sesuatunya harus dipertimbangkan dulu. Jadi ada banyak hal yang harus dipelajari. Jangan asal, jangan sekedar pengen dapat hasilnya kayak Pak Eko ini kan memang beliau ini disiplin penerapannya ketika mengurusin kambing, makanya hasilnya luar biasa. Ternyata ada rahasia-rahasia tertentu teman-teman, yaitu salah satunya harus fokus ya Mas Eko. Fokus. Kalau sekedar buat sampingan nggak bisa ya? Nggak bisa. Masalahnya kalau sampingan kan nggak dikasih makan kan kacang kambingnya. Oh. Kita pergi buat sampingan itu, kalau sampingan itu kan kita pergi nggak dikasih makan. Iya. Itu nggak bisa. Berarti memang benar-benar harus fokus ya. Harus fokus kalau mau pengen punya hasil maksimal. Pengen punya hasil maksimal. Selama jenengan jadi peternak kambing ini bisa nggak istilahnya memperkirakan sudah punya hasil berapa selama ini? 3 tahun ya tadi ya? 3 tahun. Selama 3 tahun babonan 3 itu kalau kita udah untung, udah dapat duit itu kambingnya juga masih banyak kan. Kita udah dapat duit itu sekitar 16 sampai 18 juta yang kita jual, tapi duitnya kan untuk mengcover kebutuhan. Untuk mengcover kebutuhan kayak anak sekolah,
kayak kebutuhan sehari-hari. Jadi berawal dari 3 ekor, kambing masih banyak seperti ini, sudah pernah menjual dan mendapatkan sejumlah uang berapa tadi Mas? Sekitar 16 sampai 18 juta. 16 sampai 18 juta untuk biaya anak sekolah dan kebutuhan sehari-hari. Berarti ini kalau dihitung-hitung ini tinggal untungnya Mas ya? Ya udah lebih. Lebih. Kalau untungnya yang itu yang 18 juta, sekitar 18 juta itu kan sudah untung. Oh, tadinya awalnya 3 ekor itu berapa 3 juta? 3 ekor itu babonan, 3 ekor itu belinya kan ada yang hamil. Jadinya sekitar modalnya itu 5-6 jutaan lah. 5-6 juta. 3 ekor kambing babon. Sekarang ada 18 ekor. Sudah pernah jual 16 sampai 18 juta. Luar biasa teman-teman. Ternyata memang ternak kambing Jawa Randu sistem breeding ini menjanjikan. Oke Mas Eko, terima kasih banyak. Ini sudah diberi kesempatan, sampai sudah meluangkan waktu untuk kita melakukan wawancara di kandang jenengan ini. Pokoknya ini luar biasa, ini sangat menginspirasi. Dan saya salut sama jenengan karena memang berwawasan tinggi. Terima kasih banyak, saya mohon pamit. Semoga sehat dan semakin berjaya ternak kambingnya Mas ya. Oke. Oke teman-teman, demikian tadi obrolan saya di kandang tradisional milik Mas Eko. Ini di Desa Sadar Sriwijaya, Kecamatan Bandar Sibawono, Lampung Timur. Semoga ini bisa menginspirasi buat kalian semua. Semoga bisa bermanfaat, dan buat kalian jangan lupa bantu kembangkan channel ini dengan cara tonton videonya, like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.